dengan surat penugasan dari pimpinan melaksanakan tugas pengawasan ke Pantai Nyali khususnya di ya terkait masalah bagaimana di lapangan tadi kan sudah diangkat kita sama manajemen terkait masalah apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan izin di UPJ. Ya, kemudian terkait masalah misi lainnya kita perlu ada pendalaman secara lebih lanjut dan kita akan mengadakan rapat kerja dengan manajemen. Bukan hanya di sini saja, kita akan memantau seluruh terkait masalah kegiatan yang ada terkait masalah apa yang dikesimpulan kita pada hari ini. Serahkan kepada Pak Made kajiannya. Apa yang ditanyakan? Ya, terkait dengan penegasan, kemudian tadi ada beberapa inti yang sepertinya tumbang tindih, bagaimana Pak? Ya kan tadi kita pertama sudah kita dapat laporan ini sebenarnya masuk lahan sawah dilindungi. Jadi masuk lahan pertanian pangan berkelanjutan. 90 hektar luasannya. Ya. Itu. Dan kemudian disewalah 44 hektar oleh PT Nuando dan PMA ini. Nah, ini kan nanti berarti yang awal yang kita nanti carikan pemahaman dengan teman BPN, ada Pak Herman juga, ada Pak Kakan tadi hadir. Coba kita cek nanti buku tanahnya. Di buku tanah itu ada semua data, dokumen. Karena beliau ini kan pejabat yang baru. Nah, pejabat dulu ini, bagaimana pertimbangan-pertimbangannya, kok bisa lahan sawah dilindungi, lahan pertanian pangan berkelanjutan ini berubah dia, diberikanlah hak guna bangunan. Nah itu kan berubah fungsi. Padahal Bali kan termasuk 12 provinsi yang juga harus menjaga ruangnya dalam konteks lahan sawah dilindungi, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ada regulasinya itu. Transaksinya ini kan tahun kurang lebih tadi 90. Sementara undang-undang itu 2009, 2011 ya dan 2019. Waktu itu ada Perpresnya, ada undang-undangnya, ada PP-nya. Harusnya kan itu pakai acuan. Ya, itu dasar pertimbangannya bahwa kita untuk kepentingan pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yaitu menjadi acuan kita bahwa tidak boleh berubah fungsi. Sebagaimana Perpres 59 tahun 2019. Kan itu dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau lihat lapangannya tadi banyak hal-hal yang perlu dievaluasi. Ada juga tadi di pinggir tebing restoran. Itu kan tidak boleh. Secara regulasi tata ruang itu kan 1,5 kali lebar tebing, begitu lebar pembangunan berikutnya. Itu ada ya. Yang kedua kita tadi minta saran, ada tadi kegiatan tempat umum di pinggir pantai itu yang kalau boleh dikasih papan pengumuman bahwa ini boleh untuk kepentingan masyarakat luas ya. Nah, terus kemudian tadi yang ketiga belum maksimal kontribusinya untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pemerintah. Yang baru ada dapat kontribusi dari pajak restoran dan hotel, kan itu baru sampai segitu, itu kan normatif. Tapi yang kita sekarang kita kedepankan itu yang kita akan cari kerjasama kebijakannya supaya ada juga kontribusi di samping juga hanya yang sifatnya memberikan bantuan berupa CSR ya, juga memberikan kontribusi kepada hal-hal lain yang sifatnya sukarela atau kerjasama. Itu kira-kira ke depan. Pak, terkait dengan izin yang masih bolong-bolong tadi bagaimana Pak rekomendasinya? Nah, jadi terkait berapa ya izin-izin yang dibolong-bolong, sudah sepakat kita rapat tadi bahwa nanti kita akan melakukan evaluasi rapat kerja lagi dengan OPD terkait dan Badan Pertanahan dan kemudian DPRD Provinsi Bali. Kalau nanti mereka juga tidak bisa menunjukkan bukti-bukti ya terkait yang diatur izin-izin itu, ya kita nanti putuskan bersama apakah kita nanti tutup dulu sementara sampai izin-izin itu dilengkapi apa tidak. Nah itu nanti tanggal mainnya
pada waktu kita mengundang evaluasi rapat kerja kembali. Mungkin kalau nggak salah itu kan rencana minggu depan kita evaluasi. Pak, dari luasan lahan ini berapa semuanya? 90 hektar itu. 90 hektar dengan kontribusi 1,5 M kalau nggak salah lagi ya. Sekitar berapa itu? Dari pajak-pajak aja baru pajak PBB dan sebagainya itu kan. Kira-kira Ya. reasonable nggak? Enggak lah, kalau kita lihat kan itu kalau 1,5 M itu kan baru ujungnya aja itu yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat. Tapi yang kita inginkan kan ke depan dalam bentuk kerjasama. CSR. Apalah di samping CSR. Wajib, wajib undang-undang. Kemudian juga terkait dengan lahan Pemda sendiri yang digunakan sini bagaimana statusnya? Tadi ada lahan 1,5 hektar, lahan Pemda Kabupaten Tabanan, aset Pemda PL, ya itu sudah disewa dengan besaran sewa itu 1,5 juta per are per 30 tahun. 30 tahun. Ya, 30 tahun. Itu persoalan murah apa mahal nanti kan kita lihat regulasinya seperti apa. Maka itu nanti Pemda Tabanan pun kita undang untuk bisa memberikan keterangan. Bermanfaatlah tanah pemerintah, aset pemerintah Kabupaten Tabanan 1,5 hektar itu untuk kepentingan pemerintahan Kabupaten Tabanan dan masyarakat. Ya, kan saya utamanya ini orang Tabanan. Nah, yang kita inginkan biar jangan sampai nanti kita masyarakat jual tanah beli bakso katanya. Sementara orang luar beli bakso, jual bakso beli tanah. Tadi kita sudah bisa lihat sendiri kan, itu kita menjadi tamu di rumah sendiri. Ada pura 11, yang ada cuman kedudukan pura itu aja yang diberikan. Padahal tuh pura-pura itu udah dulu ada. Sebelumnya kan kalau kita bicara konsep pura dan sebagainya itu kan itu sebagai wilayah sakral, ada juga Labu Pura, Labu Merajan dan sebagainya itu untuk masyarakat melakukan kegiatan budaya. Kegiatan-kegiatan. Nah, itu. Ini kan menarik nih ketika terjadi fungsi alih lahan ini Pak, yang begitu besar.